Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata Soekarno? Ya, sosok pahlawan yang terdapat pada uang pecahan Rp100.000 ini ialah sang proklamator kemerdekaan Indonesia yang tegas dan berani, serta dihormati dan disegani di mata dunia. Lantas, siapa lagi kalau bukan Insinyur Soekarno? Insinyur Soekarno atau biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Pada awalnya, Bung Karno bernama Kusno. Kemudian, karena sering sakit-sakitan, maka orang tuanya pun mengganti nama dari Kusno menjadi Soekarno. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Sukemi bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya bisa menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya, hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulungagung, hingga akhirnya dia kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke RT Inland School. Di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke ELS agar mudah diterima di HPS. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HPS Surabaya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan tokoh masyarakat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin Hos Cokro Aminoto yang memberi tumpangan padanya. Di tahun 1920, seusai tamat dari HPS, Soekarno melanjutkan studi ke Teknis High School yang sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung dan mengambil jurusan teknik sipil serta berhasil meraih gelar insinyur. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan sahabat karib Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douws Dekker yang ketiganya merupakan pimpinan organisasi Indisi Party. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemeen Study Club di Bandung yang terinspirasi dari Indonesia Study Club yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Algemeen Study Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Banzai karena aktivitasnya di PNI. Tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal dengan nama Indonesia Menggugat. Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Agustus 1933, Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Flores selama 5 tahun. Tahun 1938 sampai 1942, Soekarno kembali diasingkan lagi ke Bengkulu dan ia baru benar-benar bebas ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Di awal kependudukannya, Jepang tidak terlalu memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia hingga akhirnya sekitar tahun 1943 Jepang menyadarinya. Di awal kependudukannya, Jepang mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia, di mana salah satunya adalah Soekarno, untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Akhirnya, tokoh-tokoh nasional ini mau bekerja sama. Lalu Jepang membentuk organisasi-organisasi dengan tujuan untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Tetapi, organisasi-organisasi ini justru dijadikan wadah bagi tokoh nasional dalam mempersiapkan kemerdekaan. Namun, ada juga yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang dan justru melakukan perlawanan, misalnya Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Di akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Kemudian, Jepang memberi janji kemerdekaan pada Indonesia jika membantunya dalam melawan sekutu. 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat. 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas rancangan dasar negara yang diusulkan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno.
Soekarno juga berperan dalam perumusan UUD 1945 dan ia dipilih sebagai Ketua PPKI untuk menggantikan BPUPKI. Selepas dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Widyodiningrat menemui Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Pertemuan itu membahas mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia dan menyatakan bahwa Jepang tidak terlibat dalam proklamasi, melainkan diserahkan sepenuhnya pada Indonesia, dan Indonesia bukan negara bentukan Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, waktu Pearl Harbor, Hawaii, Amerika Serikat, golongan muda mendengar berita kekalahan Jepang oleh sekutu. Hal ini menandakan di Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Maka golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang mengambil alih Indonesia. Namun, ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menginginkan agar proklamasi segera dilaksanakan, tetapi golongan tua menginginkan agar proklamasi dibahas pada sidang PPKI terlebih dahulu. Tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Malam harinya, Soekarno dan Hatta dibawa pulang ke Jakarta untuk merumuskan dan memproklamasikan kemerdekaan. Teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Keesokan harinya, Jumat 17 Agustus 1945, pukul 10, proklamasi dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemudian, berita proklamasi ini segera disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keesokan harinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, mengesahkan UUD 1945, serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Bulan September 1945, sekutu dengan Nippon Shikinica datang untuk mengambil alih Indonesia, melucut tentara Jepang, dan membebaskan tawanan Belanda. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan dimulai dari pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, dan lain-lain. Perjuangan secara diplomasi dilakukan dengan mengadakan perundingan, antara lain perundingan Linggarjati, perjanjian Ranville, perjanjian Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar. Tanggal 27 Desember 1949, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh sebagai negara merdeka dengan bentuk negara serikat. Tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali pada bentuk negara kesatuan karena bentuk negara serikat dapat memecah belah bangsa Indonesia. Sementara itu, dari dalam negeri, banyak gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI ataupun mengubah bentuk dan ideologi negara. Misalnya, pemberontakan PKI Madiun 1948, DITIE, Republik Maluku Selatan, pemberontakan Andi Aziz, APRA, PRRI Permesta, dan lain-lain. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dengan dikeluarkannya dekret presiden, maka terbentuk 3 kekuatan utama yang terpusat pada Soekarno, TNI AD, dan PKI. 30 September 1965 atau 1 Oktober dini hari, terjadi penculikan para jenderal yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa yang didalangi oleh PKI melakukan kudeta untuk mengganti ideologi menjadi komunis. Soekarno merasa kecewa terhadap PKI dan ia sangat merasa sedih karena harus kehilangan Ahmad Yani yang ia persiapkan untuk menjadi penerusnya.
tahun 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar yang intinya berisi menyerahkan mandat pada Soeharto untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta menumpas PKI dan menjadikannya Presiden Republik Indonesia yang kedua. Setelah turun dari jabatannya, Soekarno sering mengalami sakit-sakitan dan berujung pada wafatnya pada hari Minggu 21 Juni 1970 di RSPAD Gatot Subroto, dan beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.